Shalom, apa kabarnya Anda hari ini? Kita langsung mulai aja ya pembahasan kita. Kita buka dengan ayat hafalan yang jadi dasar materi kita. Ini dari Pengkhotbah 12 ayat 11. Bunyinya gini, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Wah, ini ayat yang dalam banget ya. Dan ini jadi pusat dari materi Revive yang kita bahas hari ini. Judulnya, Biarlah Perkataanmu Penuh Hikmat. Mari kita coba bedah sama-sama ya. Oke, siap. Nah, materi Revive ini dibuka dengan sebuah analogi yang menurut saya kuat banget tentang sebilah pisau. Ya, betul. Di tangan ahli bedah, pisau itu menyelamatkan nyawa. Tapi di tangan yang salah, pisau yang sama bisa, melayangkan nyawa. Katanya, lidah kita tuh persis seperti itu. Tepat sekali. Dan itu langsung nyambung ke inti Amsal 18 ayat 21 yang juga dikutip. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ini artinya perkataan kita itu bukan cuma suara, tapi punya kuasa. Kuasa untuk memberi kehidupan. Betul, bisa memberi harakan, penguatan, atau sebaliknya, jadi racun yang menghancurkan kalau isinya kebencian atau kebohongan. Oke, ini penting banget. Terus pertanyaan kuncinya kan, gimana caranya kita memastikan perkataan kita itu jadi sumber kehidupan? Nah, ini dia. Materi ini mengutip perkataan Yesus yang sangat tajam di Matius 12 ayat 34. Dia bilang, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi masalahnya bukan di mulutnya ya? Bukan, masalahnya di sumbernya, di hati. Perkataan kita itu cuma cerminannya aja. Jadi kalau kita mau perkataan kita penuh hikmat, ya solusinya bukan melatih cara bicara, tapi mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hati yang benar otomatis menghasilkan perkataan yang bijak. Oke, ini masuk akal. Nah, disinilah bagian yang paling menarik buat saya. Kita balik lagi ke ayat hafalan tadi. Soal kusa itu Ya, ya. dikatakan kata-kata orang berhikmat itu seperti kusa. Kusa itu kan kayak tongkat tajam gitu kan? Betul. Bukannya itu terdengar menyakitkan? Nah, ini dia kuncinya. Yang menarik di sini adalah tujuannya. Kusa itu memang tajam, tapi fungsinya bukan buat menyakiti domba. Oh, oke. Terus buat apa? Fungsinya untuk menuntun, untuk mendorong domba yang mulai keluar jalur biar balik lagi ke jalan yang benar. Jadi, kata-kata bijak itu kadang memang terasa tajam, menusuk gitu ya? Betul. Bisa terasa menusuk, tapi tujuannya itu untuk menyadarkan, menuntun, dan akhirnya membawa pemulihan. Itulah hikmat sejati. Wow, oke. Jadi kesimpulannya, dari materi Revive ini, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 langkah praktis yang diberikan. Pertama, disiplin. Disiplin mengisi hati dengan firman Tuhan. Itu yang utama ya. Itu sumbernya. Lalu yang kedua, gunakan perkataan kita untuk membangun. Dan kalau nggak bisa membangun, Lebih baik diam. persis, lebih baik diam. Dan yang ketiga, latih lidah kita untuk selalu mengucap syukur dan pujian. Oke, jadi perbaiki sumbernya, yaitu hati, lalu terapkan disiplin praktis, dan pahami kalau hikmat sejati itu tujuannya memulihkan, bukan melukai. Tepat sekali. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita. Untuk bergabung dengan komunitas Core NDC, Anda bisa langsung mengunduh aplikasi NDC di Google Play. Tuhan Yesus memberkati.